Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Jeffrey Al-Bukhari dengan NIM 23016030. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi dengan mata kuliah keterampilan berbicara. Judul materi yang akan dibahas adalah keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi mengenai bahasa penyiar atau pembaca berita. Untuk menjadi penyiar atau pembaca berita yang efektif, penting untuk menggunakan gaya bahasa yang resmi dan sopan, dengan pengucapan yang jelas dan tidak terburu-buru. Tetap netral dan hindarilah menyampaikan pendapat pribadi, serta gunakan intonasi yang tenang dan stabil. Susunlah kalimat dengan baik dan logis, pilih kata-kata yang tepat dan tidak ambigu, dan hindari ekspresi emosional yang berlebihan. Pastikan informasi yang disampaikan dengan baik, agar dapat dipahami oleh audiens, memberikan kesan profesionalisme, dan membangun kepercayaan pendengar atau pemirsa. Berikutnya mengenai langkah-langkah ketika membaca berita. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menjadi pembaca berita atau penyiar. Untuk membaca berita dengan efektif, penting untuk mempersiapkan diri dengan memahami naskah, memeriksa ejaan, dan melatih pengucapan kata sulit. Lakukan pemanasan suara dengan latihan vokal dan minum air hangat atau teh. Jaga postur tubuh yang baik dan tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Bicaralah dengan artikulasi yang jelas dan kecepatan bicara yang sesuai. Gunakan intonasi yang tepat dan variasi nada suara untuk menjaga minat pendengar dan menghindari monoton. Langkah setelahnya, untuk membaca berita dengan baik, persiapkan diri dengan memahami naskah dan melatih pengucapan. Lakukan pemanasan suara, jaga postur yang baik, dan bicara dengan artikulasi, serta kecepatan yang tepat. Gunakan intonasi bervariasi, lakukan kontak mata, dan ekspresikan wajah sesuai berita. Sesuaikan emosi dan nada suara dengan isi berita. Sampaikan informasi dengan runtut dan jelas, serta akhiri dengan penutup yang sopan. Setelah siaran, evaluasi diri untuk perbaikan berikutnya. Selanjutnya mengenai naskah berita. Naskah berita adalah dokumen tertulis yang berisi panduan atau skrip yang digunakan oleh penyiar berita atau pembaca berita untuk menyampaikan informasi secara terstruktur dan efektif kepada audiens. Naskah ini mencakup berita utama, fakta-fakta penting, kutipan, dan informasi tambahan yang relevan dengan gaya bahasa yang formal dan netral. Naskah berita dirancang untuk memastikan penyiar atau pembaca berita dapat menyampaikan berita dengan jelas, lugas, profesional, sambil mempertahankan standar keobjektifan dan keakuratan informasi. Terakhir mengenai contoh naskah berita. Berikut ini adalah sedikit ilustrasi dan contoh dari naskah berita yang akan dibacakan oleh seorang penyiar atau pembaca berita. Dalam contoh ini, terdapat 4 berita utama yang akan disampaikan. Pertama, berita tentang kebakaran hebat di pasar tradisional. Berita kedua, tentang Presiden resmikan proyek tol Trans Sumatera. Lalu berita ketiga, tentang harga BBM naik mulai besok, dan berita terakhir mengenai persiapan menjelang Olimpiade Paris 2024. Lalu pada awal dan akhir naskah berita terdapat kalimat penyapaan dan penutupan yang ditujukan kepada para khalayak. Baiklah, sekian presentasi saya pada saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.